Assalamualaikum semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah 1. Memahami makna iman kepada qada dan qadar, meyakini adanya qada dan qadar, dan menerapkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada adalah hukum, ketepatan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan, sedangkan qadar adalah akhir atau batas sesuatu, kadar, ukuran, dan kepastian. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, dengan menciptakan, menghidupkan, meniadakan atau mematikan, dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya yang maha sempurna. Qadar adalah apa yang Allah takdirkan sejak zaman azali berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluknya, atau sesuatu yang berkaitan dengan makhluk dan sudah terjadi. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu baik bagi makhluknya. Dalil tentang qada dan qadar terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Qamar ayat 49, serta hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hafsah. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar, yaitu penjelasan Rasulullah SAW tentang iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan yakin apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Qada dan qadar dibagi menjadi dua, yaitu qadar atau takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar manusia. Misalnya, seorang peserta didik bercita-cita ingin menjadi dokter, maka dia berusaha bersungguh-sungguh, berdoa, dan berikhtiar dengan rajin belajar. Akhirnya dia berhasil meraih cita-citanya. Yang kedua, qadar atau takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis menurut istilah adalah sikap seseorang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau personal. Ikhtiar menurut istilah adalah berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Sementara tawakal adalah sikap pasrah dan menyerah terhadap hasil suatu pekerjaan atau usaha dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT atau berserah diri kepada Allah SWT setelah semua proses pekerjaan atau amalan lain dilakukan secara optimal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ada 8 hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mempunyai semangat ikhtiar, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Ketiga, menghindari sifat sombong dan putus asa, melatih sifat husnudzon atau berprasangka baik, melatih kesabaran dan rasa syukur, terhindar dari sifat ragu dan penakut, bersifat optimis dan giat bekerja, serta jiwanya tenang. Apa saja perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, selalu bersyukur dan bersabar. Kedua, tidak sombong dan tidak mudah putus asa. Ketiga, selalu optimis dan giat bekerja. 4, selalu qanaah dan tawakal. 5, berbaik sangka terhadap ketentuan Allah SWT. Dan yang keenam, selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Demikian pembahasan kita tentang iman kepada qada dan qadar pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.